Orasi ilmiah oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MWA Universitas Negeri Semarang beserta Sekretaris dan anggota Bapak Hendrar Prihadi, yang juga sahabat seperjuangan saya di Kabinet Merah Putih, Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. S. Martono, beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, Ketua Senat, para guru besar, dan juga pimpinan Universitas Negeri Semarang, Bapak Surya Agung Wibowo, Asisten Deputi Tenaga Keolahragaan Kemenpora, Maijen TNI Akhiruddin Darojat Pangdam 4 Diponegoro, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili para rektor di wilayah Jawa Tengah, Forkopimda Kota Semarang, para tamu undangan, para rektor senior di UNES, dan juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan bersama saya rombongan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya didampingi oleh istri saya, Ibu Hajah Masmidah Abdul Mukti, staf khusus Mendikdasmen bidang komunikasi dan media, Saudara Ma'ruf El Rumi, juga bersama dengan saya Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Junaidi. Saya kira beliau posisinya ACDC Pak Rektor, sebagai Direktur sekaligus juga sebagai dosen UNES. Bersama saya Bapak Ganjar Harimansyah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan saya didampingi oleh trio UPT Jawa Tengah yang senantiasa mendampingi saya, Ibu Dr. Nugrahini Triastuti, Kepala BPPMP Jawa Tengah, Bapak Dr. Darmadi, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Jawa Tengah, Ibu Dr. Dwi Laili Sukmawati, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, dan Saudari Siva Lutfiani Atikoh, Tenaga Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat. Karena atas rahmatnya, atas taufik dan inayahnya, pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita dapat bersama-sama menghadiri Dies Natalis ke-60 Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-60. Semoga UNES menjadi perguruan tinggi yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya yang sederhana tentang bagaimana dunia pendidikan dan kebijakan pendidikan
yang kita rancang dan kita kembangkan untuk memanage sekaligus juga untuk menyiapkan generasi bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Semua kita sekarang seringkali menyebut generasi emas Indonesia 2045. Dan kalau kita mencoba membuat rumusan yang sederhana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, generasi emas itu adalah generasi yang sesuai dengan 5 sila Pancasila, yaitu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, generasi yang memiliki akhlak mulia dan keluhuran dalam memuliakan harkat dan martabat manusia, generasi yang memiliki rasa cinta tanah air dan persatuan Indonesia dengan segala keragamannya, kemudian generasi yang memiliki sikap dan pandangan dan perilaku yang demokratis, serta generasi yang memiliki komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, generasi Indonesia emas itu adalah generasi Indonesia yang cerdas, generasi Indonesia yang memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dan negara dan memiliki kontribusi yang penting dalam menciptakan tata kehidupan dunia yang damai. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di antara tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita mencoba melihat dunia sekarang ini, kita sekarang sering sekali mendengar istilah disrupsi, sebuah era di mana dunia mengalami perubahan yang luar biasa, yang perubahan itu oleh para ahli disebut sebagai TUNA atau VUCA. TUNA adalah akronim dari turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity. Sebagian menyebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Keduanya memiliki kesamaan yang menunjukkan adanya perubahan dunia yang semakin tidak menentu. Ada turbulensi-turbulensi atau goncangan-goncangan, atau ada volatility yang dalam pengertiannya juga sama dengan goncangan, tetapi mungkin dalam kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan turbulensi. Kemudian adanya ketidakpastian, baik ketidakpastian dalam kaitan dengan dunia yang terus berubah secara politik maupun secara ekonomi, bahkan dalam beberapa hal juga ketidakpastian dalam konteks ideologi dan kehidupan umat manusia. Disrupsi juga ditandai oleh adanya complexity. Banyak hal yang terjadi tidak selalu linier antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melihat satu persoalan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi harus melihatnya dari banyak perspektif. Atau dunia ditandai oleh adanya novelty, hal-hal yang baru, bahkan hal-hal yang serba baru, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital dan berbagai konsekuensi dari perkembangan teknologi itu. Dan kemudian yang keempat adalah ambiguity, yang kalau kita ikuti analisis Smith dalam buku dia Living in the Digital Age, Smith menyebut bahwa dalam era digital ini banyak nilai-nilai lama yang ditinggalkan dan nilai-nilai baru yang belum terbentuk, sehingga banyak hal dalam kehidupan berubah dengan sangat cepat dan banyak hal dalam kehidupan terjadi di luar prediksi dan proyeksi kita. Dalam kaitan ini kita juga melihat bagaimana kita mengalami beberapa krisis yang mungkin bisa kita sebut
dalam berbagai kajian yang saya tekuni, pertama adalah adanya krisis intelektual yang kita melihat sebagaimana ditulis oleh Nichols, The Death of Expertise atau matinya kepakaran. Kita melihat bagaimana dunia keilmuan mengalami tantangan yang luar biasa. Kita punya Profesor Dr. S. Martono yang hebat dan para profesor yang lain di UNES. Tetapi ada Profesor Google, yang Profesor Google itu menjawab apapun yang kita perlukan. Kita punya para ustadz dan ulama yang luar biasa, tapi juga ada Ustadz Google yang bisa memberikan jawaban apapun juga yang diingatkan dan yang diinginkan manusia, walaupun tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Profesor Martono tentu memberikan jawaban berdasarkan keilmuan yang dimiliki, sementara Profesor Google hanya menjawab berdasarkan input yang diberikan oleh masyarakat dalam dunia digital itu. Ada sebuah anekdot yang sering saya sampaikan. Ada seorang cleaning pesawat yang membaca manual bagaimana menerbangkan pesawat. Kemudian cleaning service pesawat itu mengikuti manual itu sampai akhirnya pesawat itu terbang. Tapi di dalam manual pesawat itu tidak ada bagaimana menurunkan pesawat, sehingga pesawatnya terbang tapi tidak bisa turun karena tidak ada manualnya. Itulah kira-kira gambaran dari The Death of Expertise yang ditulis oleh Nichols. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat, di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurter, World Without Mind, terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Furr menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral, soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan, yang penting viral dulu. Bahkan sekarang ada adagium yang menurut saya perlu kita kritisi. Adagium itu berbunyi no viral, no justice gitu. Kalau nggak viral, nggak ada tindakan, nggak ada keadilan. Ini menunjukkan betapa bahaya atau risiko dari yang disebut Furr sebagai virality virus itu. Yang kedua adalah dia sebut dengan persoalan namanya conformity. Orang itu ingin nyaman saja, orang itu ingin tenang-tenang saja begitu. Sehingga orang sekarang membuat misalnya grup-grup WA. Yang grup WA itu semangatnya adalah membangun komunikasi di antara warga WA itu. Tapi yang terjadi ketika ada satu orang anggota grup yang pendapatnya berbeda dengan anggota grup yang lain, dia kemudian dihajar habis-habisan oleh admin dan anggota grup itu, bahkan bisa dikeluarkan dari grup. Sehingga kadang-kadang media sosial yang harapannya untuk membangun kerukunan sosial, yang terjadi adalah sikap asosial. Fenomena berikutnya adalah fenomena yang oleh Microsoft dalam risetnya disebut sebagai problem digital civility index. Ada masalah keadaban digital dalam kehidupan kita. Sekarang ini ada istilah baru namanya buzzer, dan buzzer itu ditambah dengan buzzer RP, kira-kira begitu. Yang ternyata untuk menjadi buzzer itu ada angkanya. Kalau ingin mengerahkan 100.000 buzzer, maka berapa yang perlu dikeluarkan biayanya, dan itu bisa dikerjakan oleh mesin. Sehingga kalau ingin seseorang itu ngetop, kerahkan buzzernya. Kalau ingin menyerang seseorang, misalnya menyerang Menteri Pendidikan Dasar Menengah, udah kerahkan buzzer saja, kira-kira begitu.
Sampai ada orang yang tidak berani membuka akun Instagramnya karena khawatir diserang oleh para buzzer itu. Kita mengalami masalah terkait dengan digital civility atau keadaban digital kita itu, yang awalnya seharusnya kita memiliki keadaban digital, tapi yang terjadi adalah kebiadaban digital. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Kemudian berikutnya kita juga mengalami yang kita sebut dengan moral crisis atau krisis moral. Sebagiannya adalah yang berkaitan dengan luruhnya rasa malu, luruhnya perasaan, di mana seseorang dalam falsafah Jawa itu seharusnya kalau orang itu salah, ya dia itu seleh, sing salah seleh. Tetapi karena ada krisis moral, hilangnya rasa malu, kadang-kadang sudah salah, malah kemudian dia menyerang dan berbagai tindakan yang sesungguhnya semakin membuat dia tercemar di ruang-ruang publik. Dalam kaitan ini pula, saya ingin menyinggung yang berkaitan dengan apa yang menjadi concern dari UNES. Kita juga mengalami environmental crisis atau krisis lingkungan hidup, yang ini memang menjadi masalah dan tantangan dunia yang tidak sederhana. Ada beberapa tulisan yang menggambarkan betapa kita tidak bisa lagi melihat masalah krisis lingkungan itu secara biasa-biasa saja. Ada buku berjudul A World in 2050 atau Dunia tahun 2050, yang di dalamnya digambarkan betapa ancaman kerusakan lingkungan itu sudah ada di depan mata. Tahun 2005 ketika saya mengikuti short course di Birmingham University, saya naik angkutan umum, kemudian di angkutan umum itu ada koran gratis, yang kemudian saya baca dari koran gratis itu tulisan menarik tentang ancaman krisis lingkungan, di mana dalam artikel itu disebutkan tahun 2100 suhu dunia itu akan naik sampai sekitar 5 derajat Celcius. Dan kalau suhu dunia itu naik, maka permukaan laut itu akan terus pasang sebagai akibat dari glasier atau gunung es di kutub utara yang mencair. Dampak dari permukaan air laut yang pasang itu adalah terjadinya banjir di beberapa tempat. Beberapa tempat itu mengalami flooding yang abadi, yang itu bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, bahkan juga kerusakan ekologi. Sekedar bercanda, ada seorang kawan kuliah saya di IAIN Semarang dulu, kalau bulan purnama itu sering kirim di grup yang tulisannya itu berbunyi ya Rob, ya Rob, ya Rob itu. Saya pikir dia sedang berzikir, ternyata dia sedang mengeluh karena Rob itu masuk ke rumahnya. Ini tidak hanya terjadi di Semarang, tapi juga tempat-tempat yang lainnya, terutama yang secara topografi memang berada di bawah permukaan laut. Karena itu maka kalau kita bicara mengenai kecerdasan dan bagaimana kita bicara bagaimana dunia masa depan dan bagaimana pendidikan itu berperan, kita melihat sekarang ini kita tidak cukup hanya punya kecerdasan akademik. Tulisan agak klasik, Gartner misalnya menyebut bahwa kecerdasan itu tidak tunggal. Dia menyebut dalam buku dia, intelligence is not a single entity but rather a collection of distinct independent abilities. Kecerdasan itu bukan hanya sekedar entitas tunggal, tetapi dia merupakan kumpulan yang khas, kumpulan yang unik yang menggambarkan keunggulan, mandiri dan kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan manusia. Awalnya Gartner menyebut ada 8 kecerdasan, yaitu linguistic intelligence, logical mathematical intelligence, spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, dan naturalistic intelligence. Belakangan Gartner menambah 2 kecerdasan lagi, yaitu existential intelligence dan moral intelligence. Ketika menjelaskan existential intelligence, Gartner menyebut sebagai ability to contemplate
question about the meaning of life, death, and human existence. Kecerdasan eksistensial itu adalah kemampuan di mana manusia melakukan kontemplasi dan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kritis tentang makna dari kehidupan, kematian, dan eksistensi manusia. Gardner kemudian menambahkan satu lagi kecerdasan, yaitu moral intelligence, yang di situ dia menyebutkan moral intelligence adalah ability to understand and apply ethical principle and moral reasoning. Kemampuan yang berkaitan dengan bagaimana manusia memahami moralitas dan menerapkan prinsip-prinsip moralitas itu dalam berbagai macam kehidupan kita di dunia ini. Sejalan dengan itu dan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan krisis-krisis tadi, kita menyebut ada tulisan yang sudah agak lama juga, terbit tahun 2010, tulisan dari Daniel Goleman tentang ecological intelligence, knowing the hidden impact of what we buy. Goleman yang tahun 95 menerbitkan buku Emotional Intelligence menjelaskan bahwa manusia sekarang ini hidup dalam era yang serba konsumtif, yang kadang-kadang manusia tidak sadar dampak dari kehidupan yang konsumtif itu menimbulkan kerusakan dalam lingkungan. Produk-produk kosmetik yang kita gunakan dan berbagai hal yang kita biasa pergunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata memiliki dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan, sehingga Goleman mengajak pentingnya manusia memiliki kecerdasan lingkungan atau ecological intelligence. Sejalan dengan itu, kesadaran untuk membangun tata dunia yang semakin baik, tata dunia yang hijau, kemudian diikuti dengan upaya-upaya untuk bagaimana mengajak kepada kehidupan yang bersih, yang sering disebut dengan green life itu. Pada sisi agama Islam, seorang penulis Muslim bernama Ibrahim Abdul Matin menulis buku Green Deen, What Islam Teaches Us About Protecting the Planet. Agama hijau, apa yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita melindungi planet itu. Hal-hal yang sifatnya intelektual terus berkembang, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dunia juga bergerak untuk melakukan berbagai upaya menyelamatkan lingkungan. Kita mengenal adanya Green Campus, yang mungkin UNES adalah salah satunya, atau Green School, yang merupakan bagian dari program Kementerian Pendidikan, yaitu Sekolah Adiwiyata. Bahkan ada gerakan Green Mosque, yaitu masjid yang ramah lingkungan. Kemudian Green Culture, budaya yang bersih, dan juga Green Economy. Dalam kaitan dengan kita membangun keadaban dan peradaban itu, upaya kita membangun masyarakat dan dunia serta budaya yang bersih itu, jika dikaitkan dengan agama, kita melihat bagaimana kaitan antara iman dengan kepedulian kepada lingkungan. Di dalam Quran dijelaskan orang-orang munafik adalah mereka yang senantiasa menciptakan kerusakan di muka bumi. Bahkan ketika mereka diingatkan untuk berhenti menciptakan kerusakan di muka bumi itu, mereka mengatakan, saya justru membuat kebaikan di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Quran secara tegas melarang manusia menciptakan kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu menciptakan kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Rektor, para pimpinan dan tamu undangan saya muliakan, dalam kaitan inilah maka pendidikan tidak hanya dan tidak cukup hanya mengajarkan kepada para murid keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya teknikal, yang sifatnya mengandalkan hal-hal yang berkaitan dengan motorik semata-mata, tetapi harus lebih dari itu. Kita harus memberikan kepada anak-anak kita bekal untuk mereka memiliki skill, memiliki kompetensi yang melampaui zamannya dan memungkinkan mereka untuk memiliki sustainability, bahkan mereka punya kemampuan tidak hanya how to cope with the change, tetapi bagaimana mereka manage the change. Kita perlu membangun generasi yang memiliki agility,
Generasi yang agile bukan generasi yang fragile. Yang generasi yang fragile adalah tantangan kita bersama-sama. Sekarang kita seringkali mendengar istilah generasi strawberry. Generasi yang physically healthy, mungkin juga physically strong, tapi mentally fragile dan morally juga fragile. Karena itu maka kalau kita berbicara mengenai pendidikan dan bagaimana penyiapan dunia masa depan, kita melihat berbagai kajian yang menunjukkan sustainability itu dimiliki oleh anak-anak kita, dan kemampuan untuk manage the change itu dapat mereka kuasai kalau pendidikan berorientasi ke masa depan dan memberikan kepada mereka tidak hanya technical skill tetapi juga soft skill yang bersifat transformatif. Soft skill yang bersifat transformatif itu menurut World Economic Forum yang terakhir ada 10. Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Yang kedua, active learning and learning strategies. Yang ketiga, complex problem solving. Yang keempat, critical thinking analysis. Yang kelima, creativity, originality, and initiative. Yang keenam, leadership and social influence. Yang ketujuh, teknologi, mentoring and control. Mohon maaf, teknologi use, mentoring and control. Kedelapan, teknologi design and programming. 9, resilient, stress tolerant and flexibility. Dan yang ke-10, reasoning, problem solving dan ideation. Dalam kaitan inilah maka Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang saya muliakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat itu dimaksudkan sebagai upaya agar mereka tidak hanya memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan leadership dan juga berkaitan dengan masalah-masalah yang meneguhkan karakter dan kesiapan mereka untuk memasuki dunia global. Dalam kaitan ini, kami ingin menegaskan bahwa komitmen untuk memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua merupakan amanah konstitusi yang bisa kita baca dalam beberapa pasal di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kalau kita kemudian mengkaji undang-undang itu secara lebih mendalam lagi, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dalam pasal 7 disebutkan orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Kemudian pasal 7 ayat 2 menyebutkan orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat. Karena itu dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kami memiliki prinsip partisipasi semesta, di mana kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat saling bekerja sama. Dalam kaitan ini pula kami ingin menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pasal 34 ayat 1. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Tapi saya ingin tambahkan pada pasal 34 ayat 3 agar tidak berhenti sampai di situ.
wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Artinya bahwa tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pekan-pekan ini banyak menyita perhatian kita, terutama ketika kita membaca pemberitaan media massa, kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa ada kewajiban negara untuk menyediakan layanan pendidikan tanpa biaya bagi masyarakat, tetapi layanan pendidikan itu tetap mengikuti kemampuan finansial pemerintah. Kemudian yang kedua, masyarakat yang menjadi penyelenggara pendidikan tetap dapat memungut dana dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya menurut keputusan Mahkamah Konstitusi itu, lembaga pendidikan swasta atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap dapat memungut biaya sehingga tidak gratis 100%, kecuali jika masyarakat memilih untuk menggratiskan biaya pendidikan itu. Saya perlu menegaskan itu karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 54 di dalamnya juga disebutkan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Bapak Rektor, para guru besar, dan para tamu undangan yang saya muliakan, dalam kaitan ini kami melihat bagaimana UNES memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan dan generasi yang memiliki kualitas untuk mereka memiliki kesiapan dan kemampuan bertahan dalam kehidupan di masa yang akan datang. UNES sesuai dengan jejak sejarahnya selama 60 tahun telah mampu melahirkan para guru-guru yang hebat, guru-guru yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami ingin menegaskan sebagaimana disampaikan Bapak Rektor tadi, komitmen untuk UNES menciptakan generasi yang berkualitas itu kami tentu sangat berharap dapat disertai dengan upaya untuk mendidik para guru sebagai tidak hanya agent of learning tetapi juga agent of civilization. Guru tidak hanya menjadi agen belajar dan pembelajaran tetapi agen dalam membangun peradaban bangsa. Kami berterima kasih kepada UNES yang telah melahirkan banyak guru yang berdedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik anak-anak di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kami tentu sangat berharap sebagai user, sebagai pengguna dari produk perguruan tinggi, UNES menjadi mitra strategis kami dalam menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua. Kami ingin menegaskan bahwa pada periode kepemimpinan ini, di antara yang kami lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan selain peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran adalah juga peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Terkait dengan guru, ada 3 program yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi guru, di mana sekarang ini ada lebih dari 249.000 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Kemudian yang kedua, kami berusaha untuk meningkatkan kompetensi guru dengan pelatihan-pelatihan. 3 pelatihan yang kami lakukan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Yang pertama adalah pelatihan bimbingan konseling, tidak hanya untuk guru-guru BK, tapi pada waktunya untuk semua guru mata pelajaran. Karena kami berpendapat guru tidak hanya bertugas mengajar saja, tapi mereka adalah pendidik yang bertugas membimbing akhlak mulia dari para muridnya. Yang kedua adalah pelatihan coding dan kecerdasan artificial yang sekarang sudah kita mulai. Dan yang ketiga pelatihan pembelajaran mendalam
sebagai bagian dari upaya kami untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kami tentu berharap UNES dapat menjadi mitra kami dalam rangka melaksanakan program-program peningkatan kualitas bagi para guru, dan termasuk yang kami lakukan adalah program-program PPG yang pada tahun ini kami rencanakan akan berjumlah 806.000 guru yang mengikuti PPG, dan kami yakin UNES adalah bagian dari mitra kami untuk meningkatkan kualitas para guru tersebut. Sekali lagi, orang boleh mengatakan pembelajaran berpusat pada siswa, itu betul, tetapi pembelajaran pada siswa ditentukan oleh kemampuan para gurunya. Saya mengutip apa yang disebut dalam buku klasiknya Pulias and Young. Dia mengatakan teacher is many things. Terjemahan bebasnya, guru adalah segala-galanya. Orang boleh bicara ChatGPT, orang boleh bicara kecerdasan artificial, orang boleh bicara teknologi digital, tapi semuanya tidak akan bisa menggantikan peran para guru sebagai pendidik. Karena itu sekali lagi saya ingin menegaskan, guru tidak sekedar sebagai agent of learning, tetapi mereka adalah agent of civilization. Mereka adalah agen yang membangun peradaban bangsa. Mereka adalah agen yang akan menjadikan Indonesia meraih kejayaan dengan tercapainya generasi emas pada tahun 2045. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.